Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk mapel simulasi dan komunikasi digital. Untuk materi kali ini adalah dasar-dasar pengenalan Microsoft Excel, di mana Microsoft Excel adalah salah satu aplikasi program yang biasa digunakan untuk mengolah data. Kita akan memulai dengan mengoperasikan Microsoft Excel ya, di icon Excel ini di desktop, klik 2 kali dengan cara menekan tombol mouse kiri secara berirama. Nah, loading. Nah, saat loading ini berarti kita harus menunggu ya. Yang saya gunakan adalah Microsoft Excel tahun 2019, jadi Microsoft Excel yang paling terbaru. Di sini ada blank workbook. Berarti kita akan bikin lembar kerja yang masih blank, yang masih kosong. Klik di sini. Nah, seperti ini. Ini ada lembar kerja yang masih kosong ya. Ini adalah menu-menu file ya, menu file seperti ini. Kemudian ini menu home, ini menu insert, menu page layout, formula dan seterusnya. Nah, saya mulai dari pengertian sel. Perhatikan di sini, sel ini terletak di kolom D baris keempat. Artinya kotak atau sel pointer ini terletak di kolom D. Kalau saya tarik garis lagi ke kiri, maka berada di baris keempat. Nah, sel ini adalah pertemuan antara satu kolom dengan satu baris. Contoh lagi di sini, menunjukkan bahwa sel ini di kolom H baris ke-12. Jadi kolom H, kalau kita tarik garis di atas, 12 ini adalah barisnya. Tapi kalau saya tarik seperti ini namanya disebut dengan ring. Kotak, jadi sekumpulan dari sel. Ring ini terletak dimulai dari kolom B baris ketiga, sampai dengan kolom H baris ke-10. Nah, sel pada saat kita melakukan input ke dalam sel, kalau tulisan atau karakter atau huruf, contoh saya ketik Gresik, maka secara otomatis tulisan ini akan berada di sebelah kiri. Nah, saya lebarkan dulu. Tadi yang kita ketik adalah karakter. Bagaimana kalau dengan angka? Contoh saya ngetik 10.000, 1, 2, 3, saya enter. Maka secara otomatis angka 10.000 akan lurus di sebelah kanan. Saya ngetik lagi 500.000 atau 5 juta. Itu 23, saya enter. Nah, ini. Nah, supaya angka ini lebih mudah membacanya, biasanya angka ini diberi desimal. Caranya di menu home, klik koma, seperti ini. Secara otomatis akan muncul dua angka di belakang koma atau desimal. Nah, desimal. Kalau kita ingin mengurangi desimal, klik yang di place desimal. Jadi tinggal satu desimal, tanpa desimal. Biasanya adalah dua angka di belakang desimal. Nah, bagaimana sekarang kalau kita ingin ya supaya ada mata uangnya rupiah? Pilih more account format. Klik ini ya, simbolnya ini ya diganti dengan simbol mata uang kita, yaitu mata uang kita adalah rupiah Indonesia. Jadi tarik terus ya urut abjad ini sampai nanti kembali ke huruf RP. Ini masih C, ya, K. Oh, ini sudah mulai R. Nah, ini sampai R Indonesia seperti ini. Baru diklik OK. Nah, seperti ini, klik OK. Secara otomatis dia. Nah, muncul seperti ini. Tapi kalau saya ingin membalikkan ke general, maka akan balik seperti itu. Ya, contoh seperti tadi ya. Ini saya undo, kalau redo, nah ini saya undo, saya batalkan. Nah, sudah, selanjut lagi. Tadi yang saya masukkan adalah berupa teks, otomatis rata kiri. Kalau angka otomatis rata kanan. Kalau saya mau menghitung, itu dimulai dengan menekan tombol sama dengan. Contoh, 5, saya tambah dengan 5. Saya enter, maka hasilnya adalah 10. Beda kalau saya ngetik 5, saya plus 5, maka dianggap ngetik, tidak akan menghitung. Ya, saya ulangi lagi. Kalau menghitung, klik tombol plus. Contoh lagi 10, saya bagi garis miring 2. Saya enter, maka dihitung. Ya. Yang saya lakukan input di kolom E baris ke 9 atau sel ini adalah 10 dibagi 2. Hasilnya seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kalau saya mau mengetik latihan yang pertama ini dengan membuat perhitungan gudang. Saya tulis dulu ya, karena karakter saya langsung ketik latihan 01 untuk program Microsoft Excel. Nah,
Untuk judul, ketiklah di kolom yang paling kiri, yaitu di kolom A. Karena mau diketik dengan capital, caps lock-nya ditekan, huruf besar semua, baru ditulis daftar stok barang. Kemudian mengakhiri dengan menekan tombol enter. Secara otomatis pointernya akan pindah ke bawah, yaitu di kolom A baris ketiga. Kemudian saya tulis lagi PT LPHR Gresik, saya enter. Ya, bulan September tahun 2020 seperti ini. Nah, judul tulisan ini akan saya tengahkan di antara kolom A sampai kolom H. Ya, perintahnya yang paling banyak digunakan adalah di menu format ini. Saya klik. Sebenarnya bisa juga di ini alignment. Ya, di sini ada horizontal. Ya, pilih yang center across selection. Jadi kalau menengahkan lebih dari satu kolom, pilih yang center across selection. Saya klik OK. Nah, cara ini saya batalkan dulu. Sama saja dengan diklik format yang paling sering banyak digunakan nanti di Microsoft Excel. Salah satunya perintah adalah format cell ini. Nah, sama kan? Jadi muncul alignment horizontalnya. Kita pilih yang center across selection. Baru diklik OK. Nah, bagaimana sekarang cara membuat tulisan daftar stok barang yang pada waktu kita melakukan input tadi, yaitu di kolom A baris kedua muncul seperti ini. Kalau mau memperbesar berarti klik yang increase font size. Jadi lebih besar. Terus gitu. Atau pilih yang font size ukurannya. Misalnya contoh saya buat 26. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini adalah fontnya, hurufnya, model-model huruf yang dimiliki, ya, standarnya seperti ini. Jadi contoh misalnya saya menggunakan copper black. Nah, hurufnya akan seperti ini, secara otomatis ya. Nah, saya lanjut lagi. Saya akan bikin nomor urut di kolom A baris ke-6. Saya tulis dulu nomor urut. Nah, saya enter. Nah, sesuai dengan contoh, nomor urut ini pengetikannya nanti secara otomatis nomornya akan dibuat di atas, urutnya di bawah. Bagaimana caranya? Caranya adalah klik di antara tombol kolom A dan B ini, buatlah lebih kecil kolomnya daripada panjang tulisan. Jadi lebih kecil seperti ini, ya. Saya setting, jadi saya blok dulu sampai kolom H, biarlah satu persatu per kolom mengatur, ya. Nah, perintah wrap text ini adalah perintah yang digunakan, ya, apabila kolomnya lebih kecil, maka tulisannya akan secara otomatis berada di bawah. Posisinya seperti ini. Nah, ini di antara kiri dan kanan saya tengahkan, horizontalnya klik ini, kalau vertikalnya saya klik ini. Lanjut, untuk yang kolom B saya lebarkan, karena kolom B nanti ini ada tulisan nama barang, ya, saya ketik nama barang seperti ini, pindahnya saya pakai tab. Nah, ini kolom C saya ketik harga satuan, nah, seperti ini saya enter. Nah, harga satuan secara otomatis tadi ke bawah, kenapa? Karena ada perintah wrap text, ya. Tapi kalau kolomnya lebar, ya, maka secara otomatis dia akan ngatur sendiri. Kalau kolomnya kecil, ya, nggak cukup seperti ini, dia juga akan ngatur, ya. Saya ulangi lagi seperti ini, harga satuan, kemudian stok awal, ya, stok awal, saya enter, kemudian barang yang masuk, ya, kalau terlalu lebar, ya, bisa diperkecil, mouse-nya ditarik gini, kemudian barang yang keluar, kemudian stok akhir. Nah, terakhir adalah nilai stok akhir. Ya, seperti ini. Kalau kolomnya kurang lebar, tinggal ditarik-tarik seperti ini. Disesuaikan dengan kebutuhan nanti. Nah, berikut bagaimana caranya kalau kita akan membuat nomor urut. Ya, saya ketik dulu 1, saya enter. Nah, angka secara otomatis lurus di sebelah kanan gini. Kalau saya tengahkan seperti ini. Kalau membuat nomor urut itu lurus, kliklah fill. Kemudian pilih menu series. Artinya kalau row, angka ini akan berada horizontal ke kanan. Tapi kalau kolom, maka dilanjutkan angkanya adalah ke bawah. Kemudian step value adalah interval, biarkan 1, berarti tambah 1, tambah 1. Stop value, angka terakhirnya saya tulis 10. Jadi secara otomatis nanti akan membuat nomor urut 1 sampai 10. Saya ulangi lagi, saya batalkan dulu. Perhatikan, ya, pointernya masih aktif di baris kolom A baris ke-7 di angka 1. Klik fill, kemudian pilih menu series, pilih kolom, taruh di stop, ketik 10. Klik OK. Secara otomatis angka itu akan
muncul dengan sendirinya. Ya, nama barang karena teks langsung diketik, contoh ya, disket SKC. Nah, contoh lagi ini ya, printer misalnya gini, DeskJet XP, contoh ya. Kemudian CPU Central Processing Unit, mereknya X, ya, misalnya contoh gitu ya. Nah, ini kemudian kertas continuous form. Nah, ini contoh lagi, baris kelima adalah monitor. Nah, ini misalnya XP. Baris keenam misalnya printer laser HP jet. Kemudian nomor 7 misalnya contoh lagi mouse optik. Nomor 8 contoh lagi adalah meja komputer, kursi. Contoh lagi lipat misalnya gini. 10 misalnya kertas A4, kertas A4. Nah, ini harga satunya, harga barangnya ya, karena angka langsung diketik. Contoh ini adalah 23.000. Jadi angka tidak boleh diketik dikasih titik koma, tidak boleh. Jadi dalam bentuk general seperti ini. Nanti kalau ingin memberi koma, diklik koma seperti ini ya. Supaya tidak satu persatu, kita setting dulu, kita blok dulu ya. Ini tadi simbolnya masih dolar. Kalau ini bentuknya dolar, mata uang kita adalah rupiah. Kita klik yang more accounting seperti ini. Simbolnya yang dolar ini gantilah dengan rupiah Indonesia. Jadi ini urut A sampai Z ya, masih P nah ini. Terus nah ini B terus sampai R Indonesia. Nah, ini rupiah Indonesia, klik kemudian OK. Nah, ya. Artinya apa? Tanda yang kita setting atau kita blok secara otomatis nanti kalau kita ketik akan terisi dengan format desimal dan ada mata uang rupiah kita. 450, contoh 1.050.123, saya enter, secara otomatis akan mengatur sendiri ya. Kertas continue form misalnya harganya 25.000. Ini kemudian monitor XP harganya misalnya 950.000. Printer hardjet ini 1.750.000 misalnya contoh seperti ini. Kemudian mouse optik harganya 175.000. Kemudian meja komputer saya tulis 350.000. Kursi lipat sorry kalau kelebihan angkanya ditaruh sini, kita hapus. Kita kursi lipat harganya buat 350.000 juga. Kertas A4 kita buat harganya 42.000, contoh seperti ini. Nah, sudah selesai. Kita masukkan stok barang. Stok barang sambil contoh stok awal barangnya 123, kemudian 37, kemudian 78, ini contoh saja, 43, 12, 8, 26, 10, ya 10 misalnya gini. Ini 5 rim ya. Barang yang masuk ya, kalau beli barang tarik seperti ini. Barang masuk kita beli lagi kulaan 10, 21, 35 ya, karena kita mau jualan, mau berbisnis, mau wirausaha ya, biar kita nanti punya penghasilan yang tambahan. 19, 9, 11, 13. Nah, ternyata hari ini juga sudah mulai banyak pembeli. Ada 43 dus barang yang terbeli ya.
Meskipun kita harganya bersaing ya, kita jual dengan harga yang murah, bersaing, tujuannya kita mempunyai banyak pelanggan, dan nantinya kalau kita punya banyak pelanggan, eksistensi daripada toko kita pasti akan lebih baik. Saya kira seperti itu ya. Nah, sudah, bagaimana cara ngitungnya sekarang? Ya. Saya ulangi, harga satuan karena terlalu lebar saya perkecil dulu kolomnya seperti ini. Nama barang karena terlalu lebar juga saya perkecil seperti ini. Nah, sekarang bagaimana cara ngitung stok akhir ya. Perhitungan itu ada perhitungan statistik dan ada perhitungan matematik. Kalau perhitungan statistik itu contohnya seperti ini. Stok awal kalau ini di total berapa sih? Yang paling gampang cuma diklik auto sum. Ya, ini namanya adalah perhitungan statistik. Kalau kemudian saya enter akan muncul total barang saya ya semuanya adalah 352. Karena ini rumus bisa di-copy. Jadi kalau muncul plus kecil ini kita tarik. Nah, ini hasilnya akan muncul. Barang yang masuk, barang yang keluar, yang terjual ini. Nah, beda dengan kalau ini tadi perhitungan statistik ya, muncul sama dengan sum, kalau dibaca sama dengan dari kata summary kurung buka D7 titik-titik dibaca sampai dengan D16 ya. Ini juga itu rumus sama dengan sum ya, menjumlah yang dihitung adalah yang terletak di kolom E di baris ke-7 ini sampai titik-titik dibaca sama dengan E16. Namanya disebut dengan ring ya. Nah, kalau stok akhir ini adalah perhitungan statistik. Ya, jadi kalau kita ngitung apakah itu berupa perkalian, ya kalau perkalian simbolnya di sini bintang, pembagian garis miring ditambah plus dikurangi min. Rumusnya harus dimulai dengan sama dengan dulu. Stok akhir itu adalah diperoleh dari stok awal. Ya, angkanya ini 123 terletak D7, kemudian baru ditambah berapa barang yang masuk tadi 10, kemudian dikurangi barang yang sudah terjual yaitu 43 ini. Kita klik aja seperti ini untuk mengurangi kesalahan, baru ditekan enter. Nah, yang perlu diperhatikan di kolom G baris ke-7 ini adalah rumusnya. Rumusnya tertulis sama dengan D7 ditambah E7 dikurangi F7. Nah, karena rumus bisa di-copy, nggak usah dihitung satu persatu ya. Cara mengcopy adalah tekan tombol ini di pojok kanan bawah, muncul mouse-nya, pointernya sampai muncul plus ini, klik, tekan terus, kemudian ditarik ke bawah. Secara otomatis akan ngitung jumlahnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada min salah ya. Saya mulai stok awalnya saya ganti dengan 15. Nah, itu. Nah, jadi kalau ada tanda min itu berarti ke ruang stok awal ini baru yang masuk. Ini ya saya tulis saja 25 ya. Nah, enggak min ya akhirnya ya. Ini kalau ada min berarti kurang ya. Berapa nilai stok akhir? Nilai stok akhir itu diperoleh dari, karena perhitungan matematis sama dengan dulu, nilai stok akhir diperoleh dari harga satuan, kali itu tandanya adalah bintang seperti ini, dikalikan stok akhir. Kemudian baru tekan tombol enter. Secara otomatis rumusnya akan muncul. Nah, karena rumus, baru kita copy. Mengcopy-nya adalah pointernya taruh di pojok kanan bawah, sampai muncul plus kecil ini, klik, ditekan, ditarik ke bawah seperti ini. Nah, secara otomatis. Nah, kenapa yang bawah ini tidak muncul rupiah? Caranya kita contoh formatnya ini dengan klik format painter ini. Ya, yang tadi sini saya taruh di sini, dia otomatis menjadi seperti ini ya. Kemudian untuk yang kolom A ini sampai kolom C di baris ke-17 ini kita jadikan satu ya. Kita klik make cell. Nah, saya tulis ini adalah jumlah. Misalnya seperti ini. Nah, sudah. Nah, kalau sudah kita tinggal memberi garis ya. Di blok dulu seperti ini. Kemudian garis namanya disebut dengan border, pilih yang all border. Nah, seperti ini. Nah, supaya tampilannya lebih menarik, untuk baris yang ke-6 ini saya blok, saya beri warna. Kalau saya klik yang ini ya warnanya otomatis sesuai dengan pilihan yang sudah tersedia. Kalau mau mengganti-ganti ya seperti ini. Contoh seperti ini. Saya cetak tebal. Fontnya, hurufnya saya beri warna, misalnya merah. Ya. Garisnya saya rubah. Perhatikan di sini ada border, ya. Pilih more border, ya. Garis yang atas ini saya rubah menjadi garis-garisnya yang warna seperti ini apa? Yang dua, warnanya saya ganti, saya pilih yang ini dark blue, ya. Saya klik, ya. Dark blue ini sudah saya klik OK. Nah, saya luarnya, nah, secara otomatis dia sudah berubah. Nah, kalau sudah selesai, sudah bagus sebenarnya, kita lihat dulu di print preview. Ya, di print. Nah, tunggu dulu. Perhatikan bentuknya.
Nah, ini ternyata di sebelah kanannya nggak kelihatan. Ya, kenapa? Karena nanti akan dicetak di 2 kertas seperti ini. Bagaimana supaya nanti tampilannya menjadi 1 kertas, yaitu klik pick setup ini ya. Tadi pengetikannya itu dalam bentuk portrait, sekarang saya ganti bentuknya adalah landscape atau memanjang. Saya gunakan nanti kertasnya adalah A4, setting ke A4 ini. Kalau sudah selesai, kita lihat dulu, klik OK. Nah, tunggu sebentar. Nah, sudah. Tapi settingnya belum di tengah-tengah. Kita atur lagi. Pick setup, ya. Di sini ada margin. Ini, perhatikan di sini ada horizontal, ada centangnya, berarti kiri kanan di tengah. Kalau ingin atas dan bawah di tengah, ya klik yang ini, baru diklik OK. Nah, seperti itu. Mohon maaf, ini baterainya lagi drop. Saya pasang dulu, ya, supaya nggak drop. Jadi sudah ada warning, peringatan, ya. Nah, seperti ini. Ya sudah, saya vertikalnya saya tengahkan, OK. Perhatikan dulu settingnya. Nah, sudah berada di tengah-tengah. Ya. Kalau sudah betul seperti ini, baru kita simpan. Jadi kalau dicetak tinggal print. Ini kalau mencetak ya. Nah, bagaimana cara menyimpannya? Saya klik file, ya, klik save, menyimpan. Ya, saya pilih browse dulu. Kenapa? Karena akan saya simpan di dalam folder, ya, yaitu di E. Ya, kemudian kemarin kita sepakati bahwa semua file disimpan di folder. Contoh di sini adalah foldernya kelas 10 DPM2. Klik 2 kali, ya. Nama filenya saya tulis, ya, praktik 05. Ya, 04 sudah kan, kemarin sudah praktik 03, 04 dan sekarang adalah praktik 05. Sudah. Nah, sudah tersimpan dengan nama praktik 05. Nah, sekarang saya tutup dulu. Nah, saya lihat lagi, ya. Saya lihat lagi di sini hasilnya di E. Tadi masuk di folder yaitu kelas 10 TPM2. Nah, ini adalah praktik 05. Saya klik 2 kali. Ini adalah cara membuka file yang sudah pernah disimpan. Nah, sudah seperti ini. Oke, saya ucapkan selamat belajar, selamat mencoba, selalu belajar kalau ingin menjadi orang sukses, biar bisa merubah status kehidupan keluarganya. Semoga Allah selalu mengangkat derajat orang-orang yang mau belajar. Ya, saya akhiri, sekian dulu, saya tutup dulu, ya, semua program saya tutup, baru bisa dimatikan. Terima kasih, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.